Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas berbagai dinamika keumatan dan kebangsaan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan, bulan rohani. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang bulan Ramadan ini adalah bulan rohani, tentunya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, bagaimana spiritual kita terus harus ditingkatkan begitu. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi, langsung saja kita berbincang dan kita sapa ayahanda kita yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Prof? Alhamdulillah. Sudah puasa ya Pak Prof ya kita pada kesempatan kali ini, pada pekan ini. Pak Prof, terkait Ramadan nih, Ramadan adalah bulan rohani. Kenapa sih bisa dikatakan bulan rohani Pak Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Bulan ini bulan yang sangat istimewa, sehingga kaum muslimin itu menyambutnya dengan sangat gembira, luar biasa ya, dengan penuh antusiasme menyambut bulan ini. Bulan ini juga karena bulan Ramadan itu disebut bulan rohani. Minimal ada 5 ciri yang melekat pada bulan Ramadan. Pertama, ibadah puasa. Ibadah puasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan minum, menahan nafsu, tapi juga kita dilatih oleh Allah untuk menahan segala macam yang mengurangi nilai puasa, seperti bicara bohong, memarahi orang, berpikir yang negatif. Itu artinya kita harus dibiasakan menjadi orang-orang yang menjaga seluruh potensi yang ada di badan kita, yaitu seperti sabda Nabi disebut dengan antah padorok sama mawa'a, menahan kepala dan menahan isi kepala. Isi kepala itu pikiran ya, mulut bicara, terus juga pendengaran, penglihatan, itu juga diatur. Malah kalau kita berbuat bohong, itu bisa malam biada qawla juru amal bih laisa lillahi hajatan liman lam yada qawlahu wasaumuhu wasarabahu. Siapa yang tidak menjaga mulut untuk berbohong, jadi siapa yang tidak bisa menahan diri untuk berbohong dan kelakuan dusta, maka Allah tidak butuh puasanya itu, walaupun dia menahan lapar dan menahan dahaganya. Itu jadi itu walbat arok tadi, antah padorok sawamawa'a walbat nawamahawa, dan menjaga perut dengan dorongan perut. Apa itu dorongan perut itu? Ya tadi dorongan makan ya, juga dorongan perut itu melakukan keinginan hubungan seks itu mulai dari perut juga. Jadi kita memang disuruh oleh menjaga. Puasa tidak hanya puasa dalam arti tadi fisik, tapi juga puasa rohani. Yang kedua, di bulan waktu bulan peningkatan ibadah, kita dianjurkan untuk melakukan peningkatan ibadah. Sholatnya juga diperbaiki, sholat sunatnya dianjurkan, baik sholat rawatib maupun sholat sunat duha, sholat malam ya dekat mulai dan lain sebagainya. Itu peningkatan ibadah ya yang diitukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Membaca Quran, berzikir, itu yang termasuk dianjurkan oleh Allah.
Nah, karena apa? Karena amal ibadah pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 sampai 60 ya. Jadi itu yang menjadi apa? Yang ketiga, bulan Ramadan itu bulan introspeksi diri. Yaitu kita merenungkan diri apa yang sudah kita lakukan. Apakah banyak maksiat atau banyak taat. Ya. Ini waktunya kita untuk mengevaluasi, merenung, ya. Jangan itu. Dan yang ini waktu untuk bertaubat, memohon ampun pada Allah. Selama ini kita lalai melakukan maksiat. Nah, bulan puasa ini adalah bulan pintu tobat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini merupakan satu kesempatan kita. Maka bulan puasa itu bulan ampunan. Ya, bulan maghfirah Allah. Makanya kesempatannya kita secara tulus meminta kepada Allah untuk diampuni segala dosa. Yang keempat itu bulan solidaritas dan empati. Karena kita merasakan bagaimana susahnya untuk tidak makan, tidak minum, maka kita juga harus empati pada orang yang tidak makan, tidak minum. Sehingga melahirkan solidaritas dengan sedekah. Maka kata Rasulullah, afdhalus sedekah sedekah fi Ramadan. Sedekah yang baik itu sedekah di bulan Ramadan. Ini yang kelima ya, yang menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, berbagi bersama itu ya, simpati dan solidaritas. Dan yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar, di mana malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan, dan kita diberi kesempatan emas untuk mendapatkan kontemplasi, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni, dan setelah diampuni oleh Allah diberi barokahnya sehingga kita bisa menjalani hidup itu lebih bagus lagi ke depannya. Jadi ada 5 inilah yang menjadikan ciri bahwa Ramadan itu adalah bulan rohani. Ya, gitu. Masya Allah, dari kelima dan tadi yang sudah Prof sampaikan, ya mudah-mudahan kita juga bisa menjalaninya dengan baik. Semoga juga Allah bisa menerima ibadah kita ya Pak Prof selama bulan Ramadan ini. Pak Prof, terkait bulan Ramadan tentunya ada tradisi-tradisi yang biasa dilakukan di masyarakat begitu. Namun Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu. Kita masih membahas mengenai Ramadan, bulan rohani. Tadi Prof Dadang sudah sampaikan kurang lebih ada 5 ciri khas bahwa bulan Ramadan ini bulan rohani ya Pak Prof. Nah, tadi antara lain adalah bagaimana kita bisa menjaga dan menahan lisan gitu untuk agar gitu ya Allah bisa menerima ibadah kita. Nah Pak Prof, terkait juga dengan Ramadan nih, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita begitu. Nah, apakah hal tersebut juga menjadi penyemangat kita untuk mengisi rohani dan spiritual kita, Pak Prof? Ya, memang kita memaklumi lah, di masyarakat itu banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita, karena masyarakat itu masyarakat yang kaya atas budaya, sehingga umpamanya ada tradisi buka bersama, ada tradisi ngaji tadarus bersama, ada juga tradisi sebelum Ramadan pergi ziarah ke makam leluhur. Selama itu tidak merusak puasa, tidak merusak rukun wajib dan sunnah puasa, selama itu diperbolehkan. Umpamanya mandi junub, ya, walaupun dia tidak junub,
menjelang puasa, namanya itu apa ya dalam bahasa Sunda itu ya, semacam ada yang berenang di sungai, ada yang celup di kebiasaan di masyarakat. kolam, macam-macam itu. Saya kira tradisi itu ya diperbolehkan, asal jangan tadi merusak akidah, merusak ibadah, dan juga merusak akhlak. Ya. Selama 3 manggar itu ya silahkan aja untuk menambah religiositas. Ya. Karena bagaimanapun kita ini kadang-kadang ini menikmati sakralitas itu, kesucian itu yang dinikmati. Kalau hanya dia mengambil melaksanakan ritual-ritual yang formal, sepertinya dia tidak terpenuhi itu kebutuhan ruhani itu. Kayak orang berzikir ya sehari ya silakan aja, asal tadi tidak mengganggu akidah, tidak menjadi bid'ah, menambah ibadah, dan juga tidak melanggar akhlak. Itu tradisi-tradisi itu. Baik, Pak Prof. Pak Prof, juga terkait dengan rohani tadi, Pak Prof juga menyampaikan jika melakukan maksiat ya kita tidak diterima nih puasa di Ramadan ini. Nah, kalau ibadah lain misalnya memang ibadah wajib begitu, sholat 5 waktu begitu, ya namanya manusia kita bisa lupa begitu, Pak Prof. Nah, itu bagaimana, Pak Prof? Apakah kita juga tidak diterima atau secara sadar kita melakukan kesalahan tidak sholat 5 waktu begitu? Tidak sholat? Iya, tidak sholat. Apakah tidak diterima dan kita langsung nanti mengingatkan untuk mengqada puasa begitu misalnya, Ya, Pak Prof? jadi sholat itu kan kewajiban utama. Kalau puasa itu kan umat lain itu melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya, jadi sama dengan orang-orang lain. Puasa itu orang lain berpuasa, tapi sholat itu hanya kita yang melaksanakan sholat. Dengan sholat gerakan seperti itu. Jadi inilah menurut saya ini keistimewaan sholat, sehingga sholat itu tidak boleh sekalipun sehari saja, sekali saja ditinggalkan. Dan tidak bisa diganti kalau sholat. Kalau sudah ketinggalan sholat, sudah dia awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama dihisab nanti di hari kiamat itu tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, maka hisab kesananya bagus. Kalau sholatnya sudah tidak bagus, tidak. Oleh karena itu, saya kira memang ini beda ya puasa dengan sholat. Apa mempengaruhi? Tidak mempengaruhi, tetapi kita meninggalkan sholat itu satu kedurhakaan, satu kekafiran. Baina kafir wa muslim tarkus sholah. Di antara kafir dengan muslim itu meninggalkan sholatnya. Orang meninggalkan sholat itu ada di antara kafir dan muslim. Gitu. Baik, Pak Prof. Jadi justru ada hal lain begitu ya, Pak Prof, ya terkait memang puasa. Banyak orang-orang di kita kalau puasa itu mereka lakukan, tapi sholat enggak. Banyak itu. Kalau puasa itu antusias mereka laksanakan ya. Justru malah sholat enggak. Ibadah. Nah, itu anehnya itu. Itu karena puasa itu mereka rasakan punya nilai khusus ya. Ya itu tadi. Sebenarnya puasa tidak diperintahkan oleh agama pun dia bisa melakukan puasa. Kapanpun. Apakah puasa yang disebut mati geni, mati apa yang disebut dengan puasa muti, puasa mau dioperasi, kan? Ya, puasa juga karena ingin sakti, ya itu macam-macam. Maka disebutkan kutiba alaikumussyam. Siapa yang diwajibkan? Siapa mewajibkan? Tidak disebutkan. Itu untuk menunjukkan bahwa siapapun bisa memerintah. Dokter saja bisa memerintah puasa. Untuk puasa. Jadi kalaupun dia diperintah oleh Allah, dia akan melakukan puasa juga. Maka tidak aneh banyak orang yang melakukan puasa, sholat tidak. Itu banyak tuh. Di desa-desa, di kota-kota sama. Kalau puasa kelihatannya
Oh, ada juga orang yang puasa karena diet pokoknya ya. Oh, saya puasa puasa Senin Kemis, puasa Daud gitu. Bermacam-macam aja. Puasa nazar misalnya. Tapi Pak. bagi kita mah enggak. Kita puasa karena Allah, karena diperintah oleh Allah. Oleh karena itu kita jangan mempunyai pikiran lain. Sudah aja. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, wa nusuki, wa mahyaya wa mati, dan ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Pak Prof atas pencerahannya soal dan terkait tadi Ramadan bulan rohani begitu, sangat banyak peluang begitu di bulan suci Ramadan kita untuk terus melakukan kebaikan, untuk bertobat begitu ya Pak Prof. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita jeda terlebih dahulu, tetap dalam catatan akhir pekan TV-mu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan akhir pekan TV-mu dan kita masih membahas mengenai Ramadan bulan rohani. Nah Pak Prof, Ramadan bulan rohani, terkait jasmaninya bagaimana Pak Prof? Ya, manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmaninya dibuat dari tanah, ruhaninya dibuat dari malakutis sama, jadi semacam ruh langit. Dipertemukan dalam jasad kita. Kalau jasmaninya kuat, ruhaninya biasanya melemah, terhalangi. Kalau jasmaninya melemah, ruhaninya meningkat. Nah, di bulan-bulan biasa, jasmani itu dimanjakan oleh kita, makan 3 kali, tidur 7 jam, pakaian yang bagus. Nah, ruhaninya biasanya kurang terhubung dengan Tuhan itu. Hubungan vertikal. Walaupun sholat, dia sholatnya banyak melamun dan gitu. Di bulan Ramadan, jasmani dilemahkan sengaja, tidak makan siang hari, tapi kerja tetap, malamnya kurang tidur, dipakai zikir, baca Quran dan sholat malam. Sehingga ruhaninya itu diharapkan lebih kontemplatif, ya lebih dekat dengan Tuhan. Karena dia itu tadi dibuatnya dari semacam makhluk langit, mimalakutis sama, sebangsa dengan malaikat langit. Oleh karena itu dia keinginannya untuk ke sana terus. Kalau badan kan dibuat dari tanah, ingat dengan tanah, makan nasi dari tanah, pakaian ini dari tanah. HP juga unsur tanah, mobil dari tanah, gedung dari tanah. Inginnya seperti itu. Nah, makanya kalau jasmani itu inginnya itu, dia menghalangi kita ini si rohani diem ke murani. Nah, di bulan Ramadan ini makanya rohani biarlah mengembara. Saya tidak setuju bulan puasa belanja barang, belanja itu. Ya, menurut saya jangan orientasi dunia lagi selama sebulan mah. Justru biar aja kita memanjakan ya, rohani aja. Banyak menangis malam, banyak kita baca Quran, berzikir, bertaubat, itu aja yang lakukan. Bahkan biasanya sewajarnya waktu buka. Ini makanya kita makan harus di restoran atau pesen ya yang enak-enak. Itu betul. Bukan. Nah itu, jadi itu batu timbang. Sekali lagi kalau jasmaninya kuat, mendominasi, ya rohaninya lemah dong. Jadi untuk apa ada Ramadan begitu ya Pak? Tapi kalau jasmaninya dilemahkan kayak bulan puasa, maka Allah tuh dekat dengan orang yang berpuasa itu. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau kamu tanya tentang aku dalam surat Al-Baqarah 186, di mana aku, katakan aku dekat. Jadi makanya doa orang yang berpuasa itu lebih dikabul Tuhan daripada doa orang yang tidak berpuasa. Karena yang didengar Tuhan itu orang yang puasa, orang yang dalam perjalanan, orang yang dianiaya, dan doa ibu pada anaknya. Itu tanpa hijab. Jadi oleh karena itu, sekali lagi
jangan terlalu orientasi jasmani di waktu bulan puasa. Biar aja, tidak olahraga tidak apa-apa lah. Gitu. Jadi merasa tersentuh dan merenung Pak Prof. Yeah. Pak Prof, Pak Prof bisa memberikan tadi kan terkait aktivitas-aktivitas jasmani begitu di Ramadan. Bagaimana nih tipsnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan aktivitas sehari-hari kita juga dengan pekerjaan begitu Pak Prof? Tipsnya untuk menjaga keseimbangan ibadah dan aktivitas. Iya, jadi saya kira ketika bulan puasa itu mungkin volume kerja dikurangi. Biasanya kan di kantor-kantor pun tidak 8 jam. Betul. 6 jam. Sekira kita pun begitu mengukur diri kan, wah puasa itu harus kuat, nggak mungkin itu menyalahi kodrat, ya hukum Allah bahwa yang puasa itu pasti lemah. Itu jangan dipaksakan gitu. Bagaimana tipnya ya kita sahur yang benar, ya, terus buka yang benar. Maka kata Rasulullah berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Sahur itu jangan terlalu malam, setengah jam sebelum subuh ya masih makan gitu. Nah, terus juga kalau buka segera buka, jangan dinanti-nantikan, itu tidak sunnah. Maka kalau kita menjalankan seperti itu dan pola makannya juga diatur, ya, tidak terlalu banyak, ya, maka insya Allah kerja kita akan kuat. Walaupun kan ada pemotongan jam kerja, bahkan anak sekolah diliburkan. Itu memang begitu, itu naluriah itu. Karena tadi khusus untuk rohani ya Pak Prof ya. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof bisa memberikan pesan kepada para pemirsa di rumah, khususnya kader Muhammadiyah. Silakan, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini bersyukurlah kita dipanjangkan usia masuk ke bulan Ramadan. Manfaatkanlah bulan ini, siapa tahu tahun depan kita tidak mengalami bulan Ramadan. Karena ya soal urusan kematian itu, umur itu urusan Allah. Kuli rohi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Mereka itu kata Rasulullah sebagus-bagusnya harus lebih bagus dari tahun yang lalu supaya kita lebih diterima oleh Allah lagi, lebih dimaafkan kesalahan kita dan juga lebih dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Selamat beribadah saum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan dilipat gandakan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin Pak Prof. Insya Allah kita senantiasa terus Allah berikan kesehatan agar kita juga terus semangat menjalani ibadah puasa kita kali ini ya Pak Prof. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait Ramadan, bulan rohani, dan semoga para pemirsa bisa terinspirasi begitu ya dari pelajar-pelajar atau pesan tadi yang sudah disampaikan ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI. Dan pemirsa terus saksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya Sabtu dan Ahad hanya di TVMU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.